Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kemurahan-Mu, berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala apa yang kami kerjakan. Terima kasih untuk kekuatan-Mu, untuk hikmat, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian, kuasai hati dan pikiran kami, untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 118 ayat 13 sampai 16. Tertulis demikian. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kisah tentang seorang anak laki-laki di Italia yang mempunyai cita-cita menjadi seorang penyanyi. Tapi kondisi ekonomi dan pekerjaan orang tuanya memaksanya harus ikut bekerja untuk membantu menambah penghasilan. Saat berusia 10 tahun, ia mulai belajar vokal pada seorang guru. Pada hari pertama kursus vokal itu, setelah mendengar suaranya, guru vokalnya berkata bahwa ia tidak punya bakat menyanyi dan tidak berbakat untuk menjadi penyanyi. Kepada anak yang masih sangat muda itu, sang guru berkata bahwa suaranya seperti angin yang terjepit. Kamu tidak punya suara yang bagus, demikian kata guru vokal itu kepadanya. Anak laki-laki ini merasa begitu kecewa karena kata-kata gurunya itu. Tapi ibu dari anak ini menguatkan hatinya, berkata kepadanya, kamu punya bakat anakku, kamu bisa menyanyi, suaramu bagus. Ibunya memeluk anaknya yang sedih dan mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk mencari uang guna membayar kursus vokal yang lain untuk anaknya. Seiring berjalannya waktu, ibunya secara konsisten menguatkan hati anaknya dan membuatnya bersemangat untuk meraih impiannya. Di kemudian hari, anak laki-laki itu menjadi salah satu penyanyi tenor yang terkenal di dunia. Nama anak itu adalah Enrico Caruso. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali situasi yang kita hadapi melemahkan, menjatuhkan, dan membuat kita merasa tidak bisa. Tapi saudara, jangan kita terintimidasi dengan keadaan dan situasi seperti itu. Jangan terpengaruh oleh sikap permusuhan manusia, kata-kata negatif, dan berbagai tekanan lainnya. Tapi mari kita maju dengan hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan mengangkat kita. Bersama dengan Tuhan, kita dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 118 ayat 13-16 ini dinyatakan suatu kebenaran tentang Tuhan sebagai kekuatan dan keselamatan kita. Sekalipun ada penolakan dan ada hal-hal yang dapat dikatakan sebagai kegagalan, tapi Tuhan memberikan hal-hal yang besar, memberikan pertolongan bagi orang-orang benar. Setiap kita, saudara dan saya, pasti merasakan dan mengalami bagaimana kerasnya kehidupan di bumi ini. Segala sesuatu harus diperjuangkan dengan sekuat tenaga dan dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang-orang yang beriman, kita tidak luput dari hal-hal seperti ini. Kita perlu berjuang, saudara. Pemazmur pun mengalami hal-hal yang demikian juga. Bahkan di sini dikatakan bahwa ia ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tapi hal ini tidak berhenti di situ, saudara. Ada kelanjutan yang menakjubkan. Dikatakan di sini, tetapi Tuhan menolong aku. Kebanyakan orang ingin melihat kita jatuh dan gagal, tapi Tuhan tidak demikian, saudara.
Tuhan mau agar kita bangkit dan menang. Tuhan mau agar kehidupan kita berhasil dan mengalami berkat-Nya yang sejati. Tuhan mau melihat saudara dan saya ada dalam penggenapan rencana-Nya yang indah dan mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita ini, milikilah sikap berikut ini sesuai dengan ayat hari ini. Yang pertama, jangan menyerah dengan keadaan. Yang kedua, andalkan Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, saudara, sadarilah bahwa Tuhan mau menolong kita. Yang keempat, lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dan yang kelima, bangkitlah dan berjuang bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah kekuatan, pujian dan keselamatan kita. Kita akan selalu ditolong Tuhan. Bukan hanya di masa lalu Dia menolong, tapi di masa kini juga. Dan di masa yang akan datang, Tuhan pun pasti menolong kita. Tuhan Yesus ada menyertai kita dan memampukan kita melakukan hal-hal yang besar dan yang mulia bagi kemuliaan nama-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan bersama pada saat ini. Kami mengerti bahwa Tuhan, Engkau selalu dapat kami andalkan. Dan Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, pertolongan dan keselamatan. Ada begitu banyak orang yang menginginkan kami terjatuh dan gagal. Dan ada banyak hal yang membuat kami terpuruk dalam keputusasaan. Tapi kembali kami ingat pada saat ini bahwa kami memiliki andalan yang dapat kami percaya, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Engkau mempedulikan kami. Engkau tidak mau kami terjatuh dan gagal, tapi Engkau mau kami hidup berkemenangan. Tolong kami Tuhan, kuatkan hati kami untuk terus percaya dan melangkah dalam iman kami yang sungguh kepadamu. Tangan kanan-Mu Tuhan melakukan keperkasaan. Engkau berperang bagi kami dan menolong kami dalam kesesakan dan kesulitan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk manifestasi kuasa-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan Yesus di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami berdoa saat ini untuk setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan masalah, yang sedang berduka, bersedih, putus asa, kehilangan semangat. Kami mohon uluran tangan-Mu Tuhan, jamahan kuasa-Mu bagi setiap mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat mereka yang berputus asa, dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya ada kemenangan, ada sukacita yang dari Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.